I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Saiful Rahman, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Dan teman-teman yang saya cintai. Saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dua rekan saya, yaitu Nadia Sabilil Haq dan Tasya Novia. Kami di sini akan menyampaikan sebuah materi mengenai tahapan-tahapan dalam perkembangan membaca. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Tasya Novia. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tahap-tahap perkembangan membaca. Sebelum saya membahas tahap-tahap perkembangan membaca, saya akan membahas dulu pengertian membaca dan tujuan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh sebuah pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca juga dapat diartikan sebagai suatu metode yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Adapun tujuan dari membaca yaitu membaca untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Pengertian tahap-tahap membaca. Tahap-tahap membaca adalah suatu tingkatan untuk melihat serta memahami dan apa yang tertulis baik secara lisan maupun dalam hati. Ada tahap membaca menurut buku psikolinguistik, yaitu ada tahap pemula dan ada tahap lanjut. Tahap-tahap kemampuan membaca. Secara khusus, perkembangan kemampuan membaca berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama, membaca bahan yang telah dipelajari, mengucapkannya dengan baik atau bahan yang mungkin telah diingat. Bahan-bahan tersebut mungkin berupa percakapan, nyanyian serangkaian kalimat, tindakan, ataupun cerita sederhana mengenai hal-hal yang telah dialami. Pada tahap permulaan, kata-kata atau kelompok kata dari bacaan dapat ditempatkan pada kartu-kartu demi penggunaan yang lebih praktis atau efisien. Tahap yang kedua yaitu menyusun kata-kata serta struktur-struktur dan bahasa asing yang telah diketahui menjadi bahan dialog atau paragraf yang beraneka ragam. Pada tahap ini perlu dibimbing dalam membaca bahan yang baru disusun. Tahap ketiga yaitu membaca bahan yang berisi sejumlah kata atau struktur yang masih asing dan belum biasa. Beberapa percobaan informal telah menunjukkan bahwa pembaca mengalami sedikit kesulitan bahkan tidak mengalami kesulitan sama sekali menghadapi sebuah kata baru yang diselipkan di antara 30 kata biasa. Tahap yang keempat, yaitu pada tahap ini beberapa spesialis dalam bidang membaca menganjurkan penggunaan teks-teks sastra yang telah disederhanakan atau majalah-majalah sebagai bahan bacaan. Beberapa percobaan informal telah menunjukkan bahwa para pelajar mengalami sedikit bahkan tidak mengalami kesulitan sama sekali menghadapi kata-kata baru. Pada tahap terakhir yaitu tahap yang kelima, pada tahap ini seluruh dunia buku telah terbuka dalam pengertian bahan bacaan tidak dibatasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tasya atas materi yang telah dipaparkan. Oke, aku mau ngasih tahu nih, ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi kita ketika membaca. Pertama, itu ada kesiapan fisik, kesiapan kognitif, kesiapan linguistik, kesiapan efektif, dan kesiapan lingkungan. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal tadi ya.
Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Kak Nadia. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Sabilhak. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tahap-tahap perkembangan membaca pada pelajar. Tahap yang pertama adalah tahap awal. Dalam tahap ini, para pelajar baru mulai belajar membaca. Mereka masih belum lancar membaca dan seringkali berhenti untuk mengeja kata-kata. Pelajar juga masih kesulitan dalam memahami teks yang mereka baca. Yang kedua, tahap membaca lancar. Pada tahap ini, para pelajar sudah mulai lancar membaca dan dapat memahami isi teks dengan baik. Mereka juga sudah mulai membaca berbagai macam isi teks, mulai dari cerpen, artikel, novel, dan lain-lain. Berikutnya, yang ketiga, ada tahap membaca kritis. Pada tahap ini, para pelajar sudah mulai bisa membaca dengan kritis dan sudah mulai dapat memahami sudut pandang penulis. Mereka juga sudah dapat menganalisis, mengevaluasi teks, dan juga sudah dapat menyimpulkan teks yang mereka baca. Dan yang keempat, ada tahap membaca efektif. Pada tahap ini, para pelajar sudah mulai bisa membaca dengan efisien dan efektif. Mereka juga sudah bisa memilih teks yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta sudah dapat membaca dan memahami isi teks tersebut dengan cepat dan tepat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Nadia atas pemaparan materinya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya sampaikan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pertama, tujuan utama dari membaca yaitu untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, serta memahami makna bacaan tersebut. Kesimpulan yang kedua yaitu tahapan-tahapan membaca adalah suatu tingkatan untuk melihat serta memahami apa yang tertulis baik secara lisan maupun dalam hati. Menurut buku psikolinguistik, tahapan membaca yaitu tahap pemula dan tahap lanjutan. Itu dia presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kami akan mengakhiri presentasi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulut kami. Sekian, sampai berjumpa, see you next time, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.